warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Rizky Ali. Saya dari program studi pendidikan matematika dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi agama mengenai membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis, dalam fikih ikhtilaf, cinta tanah air, kearifan lokal, dan bahaya radikalisme. Pengertian persatuan dan keberagaman. Persatuan Indonesia adalah salah satu sebuah cita-cita yang harus diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Persatuan ini hanya bisa tercapai jika kita saling menghargai, menerima setiap perbedaan yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Keanekaragaman ini dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari suku, agama, ras, dan budaya, hingga bahasa. Kemudian, keberagaman ini adalah anugerah yang harus kita syukuri. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini mengajarkan kita untuk saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Pesta demokrasi adalah salah satu momen penting yang paling menjaga persatuan Indonesia. Pada momen ini, kita bisa saling bertukar pikiran dan pendapat untuk menentukan pemimpin yang terbaik. Mari kita jaga persatuan Indonesia di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan saling menghargai dan menerima perbedaan, kita dapat menciptakan Indonesia yang damai, sejahtera, dan bersatu. Kemudian ada pengertian fikih ikhtilaf. Fikih ikhtilaf adalah ilmu dalam Islam yang membahas bagaimana menyikapi perbedaan pendapat di antara umat muslim, terutama dalam hal-hal bersifat cabang atau tidak mendasar, atau furu'iyah. Ilmu ini mengatur tata cara yang baik dalam berdebat dan berpendapat, pandangan agar tetap menjaga adab dan persatuan. Kemudian itu ada prinsip fikih ikhtilaf. Yang pertama itu adalah toleransi atau tasamuh, menganggap perbedaan pendapat sebagai hal yang wajar dan bahkan sebagai rahmat. Perbedaan bukan untuk diperdebatkan secara berlebihan, melainkan dipahami sebagai keberagaman dalam berpikir. Kemudian yang kedua itu ada adab dalam berbeda pendapat. Setiap pendapat yang berbeda harus dihormati tanpa ada unsur pemaksaan terhadap kebenaran dari satu pihak ke pihak lain. Pendekatan yang baik adalah dialog yang terbuka dan saling menghargai pandangan yang berbeda. Kemudian itu ada cinta tanah air. Cinta tanah air adalah sikap dan kewajiban moral yang diakui dalam ajaran agama, di mana setiap individu diharuskan mencintai, menjaga, dan menghormati negaranya. Cinta tanah air mencakup rasa tanggung jawab untuk berkolaborasi pada kesejahteraan, keamanan, dan keutuhan bangsa dalam Islam. Mencintai tanah air dianggap sebagai bagian dari iman, menunjukkan betapa pentingnya peran cinta tanah air dalam kehidupan beragama dan bernegara. Kemudian itu ada dasar cinta tanah air. Hadis hubul wahtan minal iman. Hadis ini menegaskan bahwa cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Dalam konteks ini, mencintai terhadap tanah air bukan hanya soal nasionalisme, tetapi juga bagian dari ibadah dan ketaatan kepada Allah. Setiap individu yang mencintai tanah airnya secara tidak langsung telah mengamalkan ajaran agamanya. Kemudian yang terakhir itu ada Pancasila dan Konstitusi Indonesia. Pancasila khususnya sila ketiga, Persatuan Indonesia, serta konstitusi negara menegaskan bahwa persatuan dalam keberagaman adalah fondasi penting bagi kehidupan berbangsa. Indonesia adalah negara yang dibangun atas dasar keberagaman, dan cinta tanah air mengharuskan kita menjaga dan menghargai perbedaan tersebut sebagai bagian dari kekayaan bangsa. Kemudian itu ada kearifan lokal. Kearifan lokal adalah seperangkat nilai norma, adat istiadat, dan praktik-praktik budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh suatu komunitas atau masyarakat. Nilai-nilai ini berakar pada pengalaman hidup dan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan sosial dan alam mereka. Kearifan lokal bukan hanya berfungsi sebagai panduan hidup, tetapi juga terbukti efektif dalam menjaga harmoni, keseimbangan sosial dan lingkungan, serta melestarikan tradisi dan identitas budaya. Kemudian itu ada contoh kearifan lokal, contohnya gotong royong. Nilai gotong royong adalah budaya kerjasama di mana masyarakat saling membantu dalam berbagai kegiatan seperti membangun rumah, membersihkan lingkungan, atau kegiatan sosial lainnya. Nilai ini menanamkan rasa solidaritas, kepedulian, dan kebersamaan di antara anggota masyarakat. Kemudian yang kedua itu ada adat istiadat.
Setiap daerah memiliki adat istiadat yang menjunjung tinggi nilai penghormatan terhadap sesama, baik dalam interaksi sehari-hari maupun upacara-upacara adat. Adat istiadat ini berfungsi sebagai pengikat sosial, memastikan setiap orang menjalankan peran mereka dalam masyarakat dengan hormat dan penuh tanggung jawab, sehingga menciptakan kerukunan dan kedamaian. Kemudian yang terakhir itu ada bahaya radikalisme. Radikalisme adalah sebuah ideologi atau gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan besar secara cepat melalui cara-cara ekstrim, seringkali melibatkan kekerasan dan intoleransi. Radikalisme cenderung menolak dialog, pluralisme, dan menganggap hanya pandangan atau keyakinan mereka saja yang benar, sehingga mendorong tindakan yang merusak tatanan sosial. Sebagai penutup, saya harap apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.